Tapi setelah 10 tahun kita melihat semuanya menjadi yang dulunya tidak mungkin sekarang mulai terlihat mungkin. Dan dulu yang terlihat berat sekarang terlihat menjadi lebih mudah. Maka hal ini mengajarkan kepada kita, selama kita di dalam track yang benar, baik dengan caranya kita memperlakukan atau dengan niat yang kita tata, maka hari ini yang kelihatan mustahil, mungkin 10 tahun lagi akan bisa menjadi mungkin. Nah, oleh karena itu juga sama, pesantren ini saya pernah mendengar ya, bahwa jika di diri, Islam akan upaya upaya nilai Islam sehingga orang tidak salah paham. Al-Quran turun untuk merubah persepsi cara Iya, pandang tentang benar. hidup ini. Nah, Oke. Gus, mungkin bisa dikisahkan sedikit kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan terberat apa saja yang telah dilalui dalam mencapai usia yang mungkin barangkali masih muda, 10 tahun. Apa saja pengalaman-pengalaman menarik yang bisa dibagi kepada kita, hikmah-hikmahnya, Gus? Iya, masalah sebenarnya masalah kita itu kan tidak banyak. Kalau bukan masalahnya dengan manusia, kemudian yang kedua masalah dengan non manusia. Baik itu misalnya harta, pangan. Oke. Nah, karena dan dua masalah ini sudah dikumpulkan di dalam ayat suci Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Nah, nanti akan kami uji kalian dengan banyak-banyak hal itu, kurang makan, kurang harta, kurang orang. Tetapi pada yang menggembirakan di akhirnya ditutup dengan tapi beritakanlah gembira Masya bahwasannya Allah. kelak orang-orang yang bersabar ini akan mendapatkan hal yang sangat menggembirakan. Jadi kalau kita bilang ya masalahnya tentang personal ya, apakah ini kemudian dengan persepsi mungkin masyarakat yang masih belum ini benar mau dibikin pesantren apa tidak, kemudian nanti akan ada pembuktian-pembuktian, kemudian kita akan menghadapi masalah-masalah dengan bahan makanan, kemudian dengan kurangnya personalia, kemudian masalah-masalah yang sifatnya apa namanya finansial, Baik, itu pasti dialami gitu. Nah, sama-sama hidup ini berat karena betul, tadi itu betul. cobaan tadi diterima oleh orang mukmin, non mukmin, orang soleh, tidak soleh, orang muslim, tidak muslim, sama-sama dicobanya. Kenapa nggak dibentuk kebaikan? Masya Allah. Jadi intinya justru disitulah kita akan mengakui dan sekaligus memahami kebenaran Islam dari masalah-masalah yang kita hadapi. Benar. Akhirnya memantapkan keimanan kita dan sekaligus mematangkan perjalanan daripada pesantren Al-Hikam untuk terus pada pertumbuhan di Mudah-mudahan, tahun-tahun mohon doanya, selanjutnya. Insya mohon Allah Gus doanya. ya. Dan insya Allah nanti Gus Yusron juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa berkaitan dengan rizki. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-60 kita akan temukan sebuah jaminan dari Allah. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizq. Menambah khasanah kita tentang memahami apa sesungguhnya rizki. Pertanyaan pertama, pertanyaan virtual yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub dari Sabar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Sabarudin dari Duren Sawit, Jakarta Timur. Saya mau nanya nih Ustadz, kalau emang rezeki itu udah ditetapin sama Allah, kenapa sih Ustadz ada aja orang yang mati karena kelaparan? Apa emang iya dia nggak berusaha? Apa emang udah takdirnya dia mati kelaparan Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa sekali. Silakan Ustadz Said Kutub. Baik, yang saya muliakan para guru-guru yang mulia dan para jamaah dan juga pemirsa TV One dan juga sahabat kita tadi yang bertanya luar biasa. Alhamdulillah ala kulli hal, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi bagaimanapun. Itu ujian bagi orang-orang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta, kesulitan, makan minum, ketakutan dan sebagainya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kabarkan kabar gembira kepada mereka yang diuji oleh Allah lalu mereka bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang berkata sungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mendapatkan kenikmatan alhamdulillah, semakin memuncak ketaatannya kepada Allah, syukurnya kepada Allah. Saat diuji oleh Allah, innalillah, dia semakin taat kepada Allah dan tidak membuat dirinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara kita yang diuji dengan kelaparan, bahkan ada yang meninggal karena kelaparan, itu tanggung jawab kita semua. Bahkan pemimpinnya tanggung jawab warganya, nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beban yang sangat berat kepada mereka sebagai kepala daerah, gubernur, wali kota, bahkan pemimpin negara dan seterusnya, tanggung jawab atas yang diderita oleh warganya, rakyatnya yang menderita kelaparan. Makanya orang beriman ada muzaki, pemberi zakatnya, diberikan kepada mereka yang berhak. Hai ahli banyak harta, berikanlah rezekimu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggung jawab kita berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Ustadz Fikri, dalam teori bisnis, dalam usaha dagang atau bisnis, ketika seseorang sudah berusaha dengan strategi marketing segala macam, melakukan studi pasar dan lainnya, namun target yang diharapkan tidak juga tercapai, apakah ini bermakna ada kesalahan dalam perhitungannya atau memang Allah sudah berkehendak demikian? Yang diinginkan manusia, orang tuh selalu keinginannya tersampai. Tapi jarang orang yang berpikir dan merasa tahu diri dengan kemampuannya. Keinginannya aja terus yang harus terkabulkan, sementara dia tidak introspeksi dengan kemampuannya. Target boleh saja ditetapkan, marketing boleh saja ditentukan, tenaga profesional boleh saja kemudian dicari dan ditetapkan. Tapi ketentuan yang hak adalah Allah. Di awal tadi saya katakan adalah manusia kita ini cuma wajib berusaha. Kalau tenaga profesional sudah kita gunakan, kalau market pasar kita sudah sisir, kalau target sudah kita tentukan, semuanya berjalan, lalu hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, serahkan itu kepada Allah. Tadi saya katakan adalah kewajiban kita cuma sekedar berusaha. Tapi yakinlah kalau dalam satu usaha kita mengalami kegagalan, rezeki itu akan Allah kirim lewat hal-hal yang lainnya. Lewat silaturahmi, teman bawain kerjaan yang bukan pada kapasitas kita. Sering gitu kita menemukan. Dengan memperbanyak istighfar, itu menurunkan rahmah, membuka pintu rahmah, mengalirkan rezeki. Walaupun rezeki yang kita usahakan dari kerjaan kita mengalami kegagalan, Allah ganti dengan hal-hal yang lainnya. Jadi teruslah berusaha, teruslah bekerja, teruslah bersungguh-sungguh, hasilnya pulangkan itu semua, haknya cuman Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fikri. Gus Yusron, ini pertanyaan menarik sekali. Apakah perbuatan sihir mampu menutup jalan rizki? Silakan Gus, mic-nya mungkin bisa di-share Ustadz Fikri. Sihir menutupi rezeki. Ini pertanyaan kok berat sekali. Kita ulangi lagi, apakah sihir itu mampu menutupi jalan rezeki? Bahkan ketika orang berusaha juga ada yang istilahnya pesugihan dan segala macam. Nah ini Gus, mungkin bisa jelaskan ini Gus. Iya. Kaidah awalnya kan bahwa al-fa'ilul hakiki ya. Sebagai sebuah pemilik manfaat ataupun madorot itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila telah
tertutup rezeki itu sama sekali bukan karena memang ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bisa seperti membatasi kekuasaan Allah, itu tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah ketika memang Allah membatasi rezeki itu, mengizinkan misalnya ada orang melakukan praktek sihir. Terjadi apa tidak itu tetap menunggu keputusan Allah. Kalaupun itu terjadi, maka itu tetap keputusannya Allah. Lah hanya setan goda kita, itu gara-gara saya. Pada awalnya ataupun pada akhirnya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin sekalian ya dimanapun Anda berada, bahwa kita ini perlu untuk menegakkan keyakinan kita bahwa Allah itu adalah satu-satunya pemberi manfaat dan madarat, sehingga akan menjadi stabil hati kita di masa-masa khususnya seperti ini. Kalau kita ini yakinnya bahwasanya pemberinya itu yang memberikan madarat manfaat itu selain Allah, maka kita akan menjadi ketakutan, mau ini tidak berani, ke itu suudon, kemudian yang satu kita salahkan orang lain. Maka sebenarnya kalau memang Allah sudah putuskan, sudah selesai rezekinya yang meninggal, maka izin tadi sambil menambahkan bahwa apakah ada orang yang matinya kelaparan? Tidak. Dia mati karena memang sudah habis rezekinya dan sudah waktunya dijemput ajal. Kalau kita katakan bahwasanya dia mati karena tidak bisa makan, kita bisa melihat ada orang yang memang sudah sakaratul maut, kemudian diberikan nutrisi sebanyak-banyaknya, pada akhirnya tidak terserap. Nah, itu berarti bukan karena dia tidak makan, bukan karena dia kelaparan, karena memang ajalnya sudah tiba, jasadnya tidak mampu untuk menyerap nutrisi-nutrisi itu. Maka pada akhirnya kita mau terima ataupun tidak, kematian, rezeki, nikmat, musibah, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai fa'ilul hakiki. Adapun orang yang menggunakan sihir sebagai wasilahnya, maka dia akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita menjadi orang yang mungkin merasa saya kena nih, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu menjadi sebuah pengampun dosa, tapi siapa tahu menjadi penaik derajat. Baik, jadi bisa ditekankan intinya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika orang mendapatkan sihir ataupun dia terhindar dari sihir, artinya dia memang kehendak Allah. Baik, kembali ke Ustadz Said Kutub. Bagaimanakah kalau kita menyaksikan orang yang tekun beribadah, tetapi secara rizki nampak kelihatan sempit? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini luar biasa. Jadi orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala baik dengan harta yang banyak maupun yang sedikit. Di saat diberikan kenikmatan dia bersyukur,